Ini seriusan. Tapi ini tetap harusnya laku. Emas ya emas. Nggak ngaruh, Ustaz. Ya tapi ya. Tapi nggak apa-apa dia. Ayo kita mulai. Oke, kamera roll and action. Hari ini kita dipertontonkan atau disuguhkan beberapa berita di portal media apapun itu bahwa emas di angka tertingginya. Sebenarnya tidak ada bicara angka tertinggi, padahal emas memang selalu naik dan tidak pernah turun seperti waktu. Nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih fenomena atau fakta yang terjadi atau ada di balik harga. Jumpa lagi di channel UMKM Emas pertama di Indonesia adalah channel Niaga Emas, bukan sekedar investasi apalagi edukasi belaka. Jadi berbicara mengenai harga ini sebenarnya permainan saja, permainan ekonomi, permainan komoditi, di mana harga turun orang membeli, di mana harga tinggi orang menjual. Itu pasti terjadi. Kalau bicara mengenai emas, kalau ya, sahabat emas berlian menemukan beberapa berita katanya emas tertinggi dalam sejarah. Itu berulang-ulang kita lihat, kita baca, bahkan kita adopsi ya ke dalam sehari-hari kita bahwa emas membuat kita kaget ya, jadi latah. Ketika lagi tinggi, wah berbinar-binar. Ketika lagi turun, wah merasa kurang semangat. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kita dipermainkan selama ini. Dalam tanda kutip sebenarnya itu adalah aturan main yang berlaku, teman-teman. Baik, jadi sebenarnya tidak ada harga yang tertinggi dalam sejarah. Memang pada intinya emas itu akan selalu naik. Kemudian katanya, kok ada turunnya? Itu agar supaya konsumen membeli. Jadi sebenarnya emas itu makin naik. Sebenarnya bukan makin naik, tapi makin tidak terbeli. Berbeda ya, bukan harganya tinggi tapi makin tidak terbeli. 14 abad yang lalu 1 dinar adalah uang receh yang bisa membeli apapun itu. Maka jangan heran kalau emas terbatas tapi mereka bisa beli banyak hal. Oke ya. Sekarang, dulu misal ya 1 gram, kita ambil contoh 1 gram. 1 gram itu dulu harganya berapa? Tahun 2002 itu harganya 100.000. Sekarang tidak bisa lagi. Sekarang harganya sudah 1 gram ini sudah Rp1.300.000 ya. Berapa harganya? 300 berapa sekarang? 349. Oh, Rp1.349.000. Jadi 100.000 bisa beli apa sekarang? Oh, bisa beli 0,025. Berapa harga 0,025? 60.000. Ya. Oh, masih bisa ya. Berapa? Berarti 0,05 berarti. Masih bisa. Jadi berapa ini? Oh, 0,1 gram. Harganya 160-an ribu sekarang. Oh, tapi nggak bisa kayaknya. 0,1 gram masih lebih tinggi dibandingkan 1 gram tahun 2002. Ya. Jadi sebenarnya emas itu bukan makin tinggi nilainya, tapi makin tidak terbeli. Ya. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya emas itu makin mahal. Yang sekarang, misalnya ya, kemarin 2024 Januari, emas itu masih 1 gram ya, 1.100.000 ya. Sekarang sudah 1.300.000. Pernah bertengger dia 1.200.000 itu sebentar doang mampir, hanya sekedar absen saja. Sebenarnya nilainya itu ya memang ada di tracking ya, masih bisa di tracking 1.100.000, 1.200.000. Itu sebentar saja, kemudian naik melampaui 1.200.000, 1.300.000, pernah 1.350.000-an sekian. Jadi jangan heran ya. Jadi begini konsepnya. Bukan konsep ya, lebih kepada sharing saja buat teman-teman emas berlian. Bahwa kalau manusia pasti berhasil di setiap rencana itu akan berbahaya. Kalau setiap rencana yang kita buat itu berhasil, itu akan berbahaya buat kehidupan manusia. Tapi ada satu komoditi, ada satu entitas, ada satu nama disebut emas yang dia selalu ketika kita rencanakan dia akan berhasil. Ketika misalnya kita simpan emas ini,
Lalu kita berharap akan naik, kita akan berharap akan dapat untung. Iya, pasti dapat untung. Tapi dalam jangka waktu yang panjang. Itu dibayar dengan waktu saja. Al-waktu kadzahabi. Jadi sebenarnya bahasa kata-kata mutiara bahasa Arab itu, waktu itu seperti emas. Waktu tidak kembali ke masa lalu. Begitu juga emas. Dan emas itu tidak kembali ke harga yang dulu. Dia akan selalu naik dan tidak terjangkau. Dulu kita bisa beli 1 gram itu dengan harga 100.000. Sekarang tidak bisa lagi. Mana ada sih produk retail di luar sana, dulu harganya 100.000 tahun 2002, sekarang sudah jadi 1.300.000. Tidak ada, hanya emas. Itu bukan berarti kena inflasi, bukan, tapi memang dia memang ditakdirkan. Nah, saya agak sedikit masuk ke dimensi itu ya, dimensi religi. Dia ditakdirkan untuk memang selalu berharga dan bernilai. Begitu ya. Silakan ditafsirkan bagaimana, yang pasti emas itu sangat aman sekali ya. Nah, tadi yang saya sebut, kalau memang emas itu ditakdirkan naik terus, kenapa ada turunnya? Nah, itu sebenarnya nadinya. Tapi kalau dikulik lagi sebenarnya adalah agar supaya pedagang emas di luar sana dapat untung. Jadi ketika ada pembelian misalnya ya, kalau misalnya naik terus, orang nggak mau beli. Beli ya, untuk mengejar ke sini ya. Tapi kalau misalnya kalau sudah beli di sini, dia nggak akan beli di bawah selanjutnya ya, karena dia merasa selanjutnya itu sudah lebih mahal, jadi dia nggak mau beli. Makanya ketika itu diturunkan agar supaya dia tetap beli dan ekonomi berjalan. Dan toko emas ada keuntungan, belikan lagi emas mini. Mesinnya begini, contohnya ya, 1 gram itu kalau dijual oleh pedagang emas, itu dia untungnya 120.000. Keuntungannya itu harus dirubah dalam bentuk emas. Dulu bisa merubah 120.000 ke emas 1 gram, tapi sekarang tidak bisa. Jadi ada nggak emas yang harganya 120.000 sekarang? Oh, ada. Dulu nggak ada. Dulu paling kecil 0,5 gram. Itu harganya mungkin sudah berapa sekarang? 700.000, jadi nggak kena. Jadi ada keuntungan dari jual beli emas tadi. Sekarang UMKM emas bisa membeli 0,05 dari 120.000 tadi. Ini harganya berapa 0,05 ini? Sekitar 70 ribuan. Jadi sisanya diambil. Misalnya 120.000 dibelikan 70.000 menjadi berapa? Sisanya 50.000. 50.000-nya dipakai, 70.000-nya untuk dibelikan emas baru lagi. Makanya diciptakan emas mini untuk membantu UMKM di luar sana. Ketika menjual emas ada dapat untung, lalu keuntungannya dibelikan emas lagi. Jadi itulah sebenarnya kenapa emas mini itu diciptakan agar membantu UMKM di luar sana atau pengusaha emas berbasis rumahan agar mereka tetap bisa mengumpulkan emas tanpa merogoh kocek sendiri. Jadi dari mana mereka mendapatkan emas tambahan? Dari jual beli emas. Jual beli emas itu apa saja? Banyak, ada emas batangan, ada emas apa? Ada emas mini, ada perhiasan. Mana tadi perhiasan? Tolong kita lihat. Nah, coba contoh ya. Nah, ini perhiasan ini. Nah, ini perhiasan. Nah, ini perhiasan kita. Ini harga pabrik. Jadi UMKM yang bergabung dengan kita itu mereka dapat mengakses atau dapat memiliki perhiasan-perhiasan ini itu dengan harga pabrik. Kemudian ada selisih ketika dijual di harga pasar, gitu ya. Yang ini model apa namanya? Van Cleef. Ya, dan lain sebagainya. Ini dari pabrikan besar atau dari pabrik yang mengeluarkan produk perhiasan yang standar ekspor. SNI juga. Baik. Begitu ya. Jadi teman-teman, harapan kita untuk semua orang di luar sana jangan kaget atau jangan latah dengan kenaikan harga emas. Selalu terjadi demikian. Dan pesan saya, tetap simpan emas. Mau emas apapun itu sama. Yang tadi saya bilang bahwa emas itu sebenarnya semuanya sama. Yang menghalangi edukasi masyarakat atau pengetahuan ke masyarakat adalah brand-brand itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa emasnya lebih baik dari yang lain. Tidak, semua emas itu sama. Jadi yang membedakan adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas emas yang mereka buat, sehingga mereka atau perusahaan itu tidak mau menerima emas itu kembali. Karena orang membeli emas mau dijamin atau
mau bahasanya itu ya, mau sekali dapat jaminan bahwa emasnya bisa dikembalikan lagi atau di buyback. Begitu ya, jangan lupa ikuti terus channel UMKM Emas pertama di Indonesia, Emas Berlian Corporation, agar mendapatkan tips-tips yang lain atau fakta yang lain, bahkan fenomena-fenomena tentang emas di luar sana. Dan ini bukan sekedar investasi, apalagi edukasi belaka.